Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersama, kita berjumpa dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Oleh kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini. Kita dituntun oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberi kekuatan hingga pagi hari ini, dan dengan jujur kita harus berkata kalau kita masih ada hingga pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Sebab itu kita patut bersyukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita berdoa dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami rendahkan hati kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami, yang sudah menolong kami, yang sudah memelihara kepada kami, yang sudah memberkati kehidupan kami. Bapa di surga, biar kekuatan Roh Kudus ada di kehidupan kami, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan pagi hari ini, sehingga setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, kami dapat mengerti Tuhan dan kami dapat melakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 24. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 24 berkata demikian. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini berbicara tentang pribadi Barnabas. Barnabas adalah seorang murid Yesus, pengikut Yesus Kristus. Dan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita dengar pagi ini bahwa Barnabas adalah orang yang baik. Orang yang baik kata firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan memiliki kekuatan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terus sekalian, Barnabas juga banyak memenangkan jiwa bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Barnabas diutus oleh jemaat Yerusalem ke Antiokhia untuk melihat keberadaan jemaat di sana. Karena ada berita bahwa jemaat-jemaat yang ada di Antiokhia dalam kesulitan, dalam kesusahan. Sebab itu Barnabas pergi ke Antiokhia. Dan terus kalian, Barnabas menjadi saksi di Antiokhia. Dia melihat kasih karunia Tuhan. Tuhan memelihara jemaat yang ada di Antiokhia meskipun dalam pencobaan, dalam kesulitan. Namun ketika Barnabas tampil di Antiokhia, dia menjadi saksi. Dia menasihati jemaat. Dia membawa jemaat kepada Tuhan. Dia menjadi motivator di dalam pelayanan yang ada, pertumbuhan jemaat yang ada di Antiokhia. Dan terus sekalian, Alkitab mengatakan Barnabas banyak membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Barnabas berperan dalam pertumbuhan jemaat yang ada di Yerusalem maupun yang ada di Antiokhia. Pertemuan jemaat mula-mula saudara sekalian
dan Barnabas berperan. Nah, saudara sekalian, kenapa demikian? Kenapa Barnabas berperan? Karena Alkitab mengatakan Barnabas orang yang baik. Barnabas penuh dengan Roh Kudus dan Barnabas memiliki iman yang kuat. Nah, ini yang jemaat lihat kepada Barnabas. Ini jemaat yang lihat kepada pribadi Barnabas ini. Dia bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia memiliki karakter yang baik. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia memiliki kekuatan iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Bagaimana dalam perjalanan iman kita? Perjalanan iman saudara. Bagaimana dengan pengiringan saudara kepada Tuhan? Sudah berapa lama saudara mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan? Yang harus saudara sadari bahwa saudara bukan hanya dipanggil untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan. Saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah ada di dalam Tuhan, saya sudah mengiring Tuhan. Saudara harus tahu bahwa saudara dipanggil untuk percaya. Saudara percaya kepada Tuhan karena memiliki tujuan yang penting. Allah memiliki tujuan yang penting dalam kehidupan saudara, yaitu saudara harus menjadi saksi. Saudara harus melayani Tuhan. Saudara harus mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan sekedar percaya. Seperti saudara sekalian, Barnabas, dia bukan sekedar percaya, tapi dia merubah hidupnya dengan memiliki karakter yang baik. Dia berdoa kepada Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus dan imannya semakin kuat. Demikian juga kita, demikian juga saudara. Saudara dipanggil bukan sekedar percaya, tapi saudara harus memberi dampak yang pasti, yang luar biasa. Saudara harus menjadi motivator kepada orang-orang lain, sehingga orang lain juga itu dapat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pemberi motivasi, menjadi motivator kepada orang-orang lain agar mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit saudara doakan, yang lemah saudara berikan kekuatan, yang saudara sudah berikan penghiburan, sampaikan firman Tuhan, datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kelegaan. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Bahwa kita bukan sekedar percaya kepada Tuhan, saudara bukan sekedar mengiring kepada Tuhan, tapi Tuhan inginkan saudara melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara menjadi saksi, saudara menjadi penyemangat bagi jiwa-jiwa yang lain. Saudara menjadi pribadi yang mengasihi, bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi orang lain. Berperan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saudara bisa menjadi saksi. Saya meyakini saudara adalah pribadi-pribadi bukan sekedar percaya, tapi saudara adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan saudara. Sebab Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Kita harus responi itu. Ketika kita percaya ada merupakan satu rancangan Tuhan. Ketika kita beriman itu satu rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam hidup kita dari pribadi lepas pribadi. Di dalamnya ada rancangan Tuhan yang indah. Ada tujuan Tuhan yang indah. Saudara harus menjadi saksi. Membawa banyak orang kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah pribadi Barnabas. Saudara sekalian, kalau kita pun melayani Tuhan, maka nama saudara tertulis di buku kehidupannya Tuhan. Bahwa ini melayani Tuhan, bukan sekedar percaya. Saudara pun tercatat di hadapan Tuhan.
Kalau Barnabas dia tercatat dalam Alkitab, saudara tercatat di hadapan Tuhan. Saudara adalah pribadi bukan sekedar percaya, tapi saudara adalah pribadi-pribadi yang menjadi saksi Kristus, melayani Tuhan, menjadi motivator kepada orang yang lain. Bukan membuat orang lain mundur imannya, tetapi saudara menjadi penyemangat kepada orang yang lain. Berdoa kepada orang lain, nasihati orang lain, beri kekuatan, beri penghiburan sesuai dengan firman Tuhan katakan. Amin. Saya meyakini saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini, saudara adalah orang yang baik di dalam Tuhan, memiliki karakter yang baik. Saudara orang yang diurapi oleh Tuhan, saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara memiliki iman yang kuat. Sebab itu, kalau ini ada di dalam kehidupan saudara, mari melayani Tuhan. Mari mengasihi Tuhan. Mari mengasihi sesama. Mari menjadi motivator. Menjadi motivator iman. Bangkitkan semangat orang lain untuk melayani Tuhan. Bangkitkan semangat orang lain untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan. Bukan justru menjadi pribadi yang melemahkan orang lain, tetapi menjadi pribadi yang menguatkan sesama jemaat, sesama orang percaya. Dengan demikian, apa yang saudara lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memakai hidup saudara. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Dan saudara harus bangkit terus. Di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Saudara bangkit terus, tidak menyerah. Memang banyak tantangan saudara. Orang melayani Tuhan banyak tantangan. Mensasi Kristus banyak tantangan. Tapi kita terus melangkah. Ada badai yang kita hadapi. Kita menghadapi berbagai situasi saudara sekalian. Saudara harus siap menghadapi berbagai situasi. Dan itu menjadi pengalaman indah saudara. Barnabas bukan hanya enak-enak. Dia menghadapi berbagai situasi dalam pelayanan. Apalagi dalam pertemuan jemaat mula-mula. Baik di Yerusalem maupun di Antioquia. Dia banyak menghadapi tantangan badai. Tetapi dia tetap jadi pribadi yang baik. Tetapi dia tetap jadi pribadi yang mengandalkan Roh Kudus dan dia dipimpin oleh Kudus. Tetapi dia tetap jadi pribadi yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kehidupan kita saudara sekalian. Kehidupan saudara hari-hari ini memang banyak tantangan, banyak masalah. Tapi bukan berarti kita menyerah dalam semuanya itu. Justru dalam semuanya itu, saudara tetap bangkit menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Menjadi pribadi yang melayani Tuhan. Menjadi pribadi yang memberikan buah yang baik. Dan saudara sangat menyenangkan hati Tuhan. Pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Pribadi yang membuat Tuhan memberi perhatian bagi saudara. Mengapa? Saudara terus maju, terus melangkah di dalam saudara melayani Tuhan. Dengan demikian, Allah tidak pernah meninggalkan saudara, tapi Allah justru akan menyatakan kuasa-Nya kepada kehidupan kita semua, kepada saudara yang tetap melayani Tuhan, yang tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang tetap jadi saksi dimanapun saudara berada. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Roh Kudus membawa kami agar kami melakukan apa yang seperti firman Tuhan katakan pagi hari ini. Kami melayani Tuhan, kami memberi dampak, kami memberi karakter-karakter yang baik, menyenangkan hati Tuhan, baikkan orang lain. Tuhan tolong kami, pakai kami sesuai dengan rencana Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka, Tuhan berkati mereka, berkat-berkat dari Tuhan selalu mengalir melimpah dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih,
terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin.